buat adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu dan senang sekali hari ini kami Min, Kak Ina, Kak Pierre dan kakak-kakak semua kembali akan menemani adik-adik untuk sama-sama bersekolah minggu. Nah adik-adik semua, kami mau mulai kita pun sekolah minggu dengan bertanya, sudahkah hari ini adik-adik berterima kasih kepada Tuhan? Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah kasih hari baru kepada ketong. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai ketong sampai hari ini. Dan terima kasih buat semua berkat yang Tuhan Yesus kasih. Kalau belum, mari kami ajak semua adik-adik yang di rumah, kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus kasih kepada ketong. Ketong akan sama-sama memulai sekolah minggu dan kita sama-sama menyanyikan pujian, terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekarang tiba saatnya kita mau bersyukur lewat doa. Kami mengajak semua adik-adik di rumah untuk tenang. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat hari baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan bersekolah minggu hari ini. Sekolah minggu kami hari ini Bapa, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah ada bersama-sama dengan kami hari ini Tuhan Yesus, biarlah sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Ini doa, ini sembahyang kami Bapa, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan doa pada Bapa di sorga. Amin. Sekali lagi adik-adik yang di rumah, shalom. Kami berharap adik-adik semua penuh dengan sukacita dan kami mau kasih tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Tuhan Yesus itu selalu ada buat ketong, dia selalu memberkati ketong hari demi hari dan kasih-Nya tidak pernah berubah dalam ketong punya hidup. Untuk itu mari kami ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan
Adik-adik yang di rumah masih dalam keadaan berdiri, kami harap adik-adik sudah capek untuk puji Tuhan. Tadi kita bergerak hanya pakai tangan untuk tepuk tangan, sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan menggunakan kita pun semua badan, kita akan sama-sama mengangkat pujian, kudaki-daki dan bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mempersiapkan kita punya Alkitab. Kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan dan mazmur akan dipimpin oleh Kak Ina Koelima. Baik adik-adik yang di rumah, mari siapkan Alkitab untuk kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Dan kita akan bermazmur dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 9. Mazmur 65 ayat 1 sampai 9. Keina akan bacakan ayat yang ganjil dan adik-adik di rumah membacakan ayat yang genap dan ayat 9 kotong baca bersama-sama. Mazmur 65 ayat 1 sampai 9. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu, tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai.
Baik adik-adik yang di rumah, sekarang simpan Alkitabnya dan mari kita persiapkan, kita punya uang persembahan. Kita akan sama-sama memberikan persembahan dan sambil persembahan dijalankan, mari kita sama-sama nyanyikan pujian Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik yang di rumah, sekarang tadi kita langsung memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hesti. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kami mengajak adik-adik semua kita mempersiapkan kita punya diri dan kita mau menyanyikan pujian baca kitab suci. Shalom adik-adik, sebelum ketong sama-sama dengarkan firman Tuhan, mari kita ajak adik-adik di rumah semua tenangkan hati, siapkan hati, ketong sama-sama berdoa. Mari ketong berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang disembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, hikmat agar kami dapat mengerti firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Firman hari ini terambil dari Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kalau yang sudah dapat, mari kita sama-sama baca. Matius 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dan dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan." Ulangi, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Shalom. Nah, firman minggu lalu tentang, ada yang masih ingat firman minggu lalu?
Nah, firman minggu lalu tentang yang dibawakan oleh Kak Putri itu tentang kebangkitan. Nah, kebangkitan itu menandakan menumbuhkan iman adik-adik, iman kakak-kakak, iman bapak mama untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini katong punya cerita tentang benar atau palsu. Nah, kalau kakak-kakak remaja dan zaman sekarang biasanya itu bilang begini, benar atau hoax. Nah, kenapa begitu? Karena ini hari ketemu firman tentang para penjaga yang disuruh untuk menyebarkan berita palsu. Nah, katong kembali di ketemu firman hari ini. Nah, firman hari ini menceritakan tentang para penjaga yang melihat kubur Tuhan Yesus digulingkan dan Tuhan Yesus bangkit. Mereka menjadi kaget, akhirnya mereka berlari untuk menceritakan kepada imam-imam kepala dan orang-orang yang ada di kota. Nah, tetapi saat mereka pergi ke kota untuk bertemu dengan imam-imam kepala untuk menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, imam-imam kepala duduk berunding dengan tua-tua di sana untuk memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu atau penjaga-penjaga kubur itu untuk memberitakan cerita yang palsu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka memberikan sejumlah uang kepada mereka dan menyuruh para penjaga-penjaga itu untuk bercerita tentang kasih tahu ini orang-orang di kota kalau para murid-murid Tuhan Yesus yang datang malam-malam untuk mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa yang diperbuat para penjaga kubur itu? Apakah mereka pergi untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus yang sebenarnya, atau mereka menerima uang yang diberikan imam-imam kepala? Nah, yang terjadi adalah para penjaga ini menerima uang yang diberikan imam-imam kepala kepada mereka dan mereka pergi untuk menceritakan berita yang palsu, berita yang tidak benar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka menerima uang itu dan menceritakan berita yang palsu. Nah, akhirnya mereka menceritakan kepada orang-orang di kota. Akhirnya para orang-orang Yahudi ini mempercayai berita yang disebarkan oleh para penjaga itu sampai sekarang. Nah, kira-kira adik-adik, apa yang dapat adik-adik belajar tentang peristiwa ini, tentang yang diperbuat oleh para penjaga kubur Tuhan Yesus? Nah, yang dapat ke adik-adik dan kakak-kakak belajar dari firman ini yaitu jangan berbohong, jangan menceritakan berita yang tidak benar, berita yang palsu. Nah, tetapi ketong harus menceritakan kejadian yang sebenarnya, harus berkata jujur, jangan berbohong. Ketong sonde boleh mencontohi para penjaga kubur Tuhan Yesus yang mau saja menerima uang untuk menceritakan berita yang palsu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi ketong harus meneladani para Maria yang dengan sukacita mau
menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah diceritakan Kak Putri minggu lalu. Mereka dengan sukacita, dengan bahagia mau menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak-kakak harus seperti Maria dan saudaranya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, haruslah adik-adik harus percaya dan berani untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus melalui apa? Melalui kehidupan adik-adik setiap hari. Adik-adik karena sudah menerima kasih karunia penebusan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, Tuhan Yesus sudah bangkit, adik-adik harus percaya dan berani untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan melalui kehidupan adik-adik di rumah dimanapun adik-adik berada, dengan cara harus rajin berdoa, harus taat orang tua, baca firman Tuhan, jangan berbohong, jangan menceritakan sesuatu yang tidak benar, tidak seharusnya. Adik-adik harus berkata jujur. Nah, terlebih jujur kepada Tuhan Yesus. Nah, Kakak Esti juga mau kasih tahu di adik-adik di rumah kalau saat ini penggunaan internet sudah terlalu luas, maka pasti akan ada berita-berita di WA, di Instagram, di Facebook. Nah, di situ adik-adik harus ketika mendapatkan berita-berita dari internet, adik-adik harus mencari terlebih dahulu kebenarannya. Karena kalau misalnya adik-adik tidak mencari tahu dahulu kebenarannya dan adik-adik menyebarkan berita itu, maka jikalau tidak benar dapat menyebabkan perselisihan, dapat menyebabkan kesalahpahaman. Maka sebelum itu adik-adik harus mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Nah, kira-kira bagaimana adik-adik dapat melakukan semua itu? Dengan cara adik-adik harus beriman kepada Tuhan Yesus. Kesti kembali lagi ke perkataan Kesti yang pertama, kalau kebangkitan Tuhan Yesus dapat menumbuhkan iman adik-adik, iman kakak-kakak, iman saudara semua di rumah kepada Tuhan Yesus. Untuk melakukan itu semua adik-adik harus beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan beriman kepada Tuhan Yesus, adik-adik dapat membedakan mana berita yang benar atau mana berita yang tidak benar atau hoax. Adik-adik dapat membedakan berita yang benar dan berita yang hoax. Nah, dengan iman adik-adik juga, adik-adik dapat percaya meskipun tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, cerita Kaisti sampai di sini. Kaisti mau mengajak adik-adik semua di rumah, mari ketong sama-sama untuk lebih menumbuhkan lagi iman percaya adik-adik ketong semua kepada Tuhan Yesus, agar ketong dapat menolak semua tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan dengan iman adik-adik, iman kakak-kakak,
iman saudara-saudara semua, ketong tetap dapat percaya dan ketong dapat berani untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus melalui kehidupan adik-adik semua di rumah, dimanapun adik-adik berada. Kasih punya cerita sampai di sini, amin. Sebelum ketong menutup ketong punya firman hari ini, mari ketong sama-sama siapkan hati, mari kita sama-sama berdoa untuk firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang disembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih banyak atas firman-Mu hari ini. Terima kasih banyak atas cerita-Mu hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati kakak-kakak semua dengan iman, agar kami dapat membedakan mana yang berita yang tidak benar dan berita yang benar ya Bapa. Dan dengan iman kami dapat menyatakan kehidupan kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Ini doa, ini sembahyang kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kakak Hesti. Kami berharap adik-adik dapat mengerti firman yang telah diajarkan dan adik-adik dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Adik-adik yang di rumah, kita akan sama-sama mengakhiri kita punya sekolah minggu hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, namun sebelumnya mari kami mengajak adik-adik semua kita bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Adik-adik di rumah, mari kita sama-sama tenangkan hati, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bapa yang di surga, Bapa yang disembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga boleh berakhir sekolah minggu dengan baik ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang kami dapatkan dari sekolah minggu hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati untuk 1 minggu ke depan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Terima kasih banyak ya Bapa. Ini doa, ini sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Shalom.